Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Video kali ini adalah tentang modul 2.1, yaitu hasil demonstrasi kontekstual berupa RPP berdiferensiasi dengan tema memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya yang memaparkan tentang bagaimana cara mendapatkan dan membuat RPP berdiferensiasi dengan data yang ada, yaitu tes diagnostik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Kasmiana Sulistiawati, kemudian Bapak Imam Herianto sebagai pengajar praktik, Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak Saifur Rahman. Dalam pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengkomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam pemetaan kebutuhan belajar siswa, saya kemarin membuat Google Form yang berisi tentang cara-cara dan tentang pembelajaran minat siswa untuk mengetahui kebutuhan siswa, yaitu sebelum menyusun dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, guru hendaknya memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Nah, saya di sini menggunakan kuesioner menggunakan Google Form. Ya, strategi pembelajaran diferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, produk, dan proses. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi hasil pemetaan dari saya, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9E, semester ganjil, materinya label, dan metodenya adalah discovery learning, dan waktunya adalah 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdiferensiasi, penyusun saya sendiri, Saifur Rahman, kemudian kelasnya kelas 9, tepatnya 9E, kemudian kompetensi awal yaitu memahami dan mampu mengidentifikasi perbedaan label pada makanan, profil pelajar Pancasilanya yaitu kreatif, sarana prasarana yaitu papan tulis, kertas manila, alat pewarna, lakban. Modul pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan discovery learning, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan menggunakan contoh label dalam diskusi kelompok, murid mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label makanan. Yang kedua adalah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok lain. Media, alat, dan sumber belajar yang dibutuhkan adalah media berupa video, poster, teks, dan lain-lain. Alat dan bahan yaitu smartphone, laptop, buku catatan. Sumber belajar adalah buku paket bahasa Inggris, YouTube, website pilihan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan awal 10 menit, yaitu guru memberi salam, murid mempersilahkan guru masuk dan duduk, bertegur sapa dengan kabar, kemudian guru mengecek kehadiran murid, guru mengajak murid berharap lekas sembuh bagi murid yang sakit, mengajak murid berharap segera bergabung dengan murid yang tidak hadir, dan mengajak murid yang hadir dalam keadaan sehat untuk bersyukur. Guru memimpin berdoa dalam bahasa Inggris, guru mengucapkan selamat datang dan rasa senang, guru menanyakan kesiapan, guru mengingatkan kegiatan pembelajaran sebelumnya dan menanyakan perbedaan label pada makanan. Dilanjutkan dengan stimulation, yaitu murid menjawab pertanyaan diagnostik berupa apakah kalian memahami perbedaan label pada makanan? Yang kedua adalah apakah perbedaan tersebut
baik fungsi, jenis, unsur kebahasaan, dan detail lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan guru menanyakan atau menayangkan video dari YouTube di website yang tersedia dan meminta siswa untuk mengamati. Kemudian guru menjelaskan tujuan, penilaian, manfaat pembelajaran. Selanjutnya murid membuat kesepakatan kelas. Kegiatan inti di sini adalah problem statement berupa 5 menit, yaitu tentang murid mengidentifikasi contoh 2 label makanan yang akan dipelajari. Ini adalah diferensiasi konten. Dilanjutkan dengan data collection sekitar 15 menit. Murid mengidentifikasi fungsi kebahasaan label makanan secara spesifik. Murid mencari perbedaan dan detail informasinya atau diferensiasi proses. Data processing sekitar 20 menit. Murid mengumpulkan detail informasi tentang perbedaan label makanan melalui internet. Murid berkonsultasi dengan teman dan guru. Murid mencari dan memilih contoh label makanan dari internet. Murid menuliskan secara detail dalam kertas manila, yaitu diferensiasi produk. Verification atau 15 menit, yaitu murid mempresentasikan hasil bantuan produk yang telah dibuat. Murid saling memberi komentar positif dan tanya jawab. Dan dilanjutkan dengan generalization 5 menit, yaitu membuat kesimpulan. Di kegiatan akhir, sekitar 20 menit, murid membuat refleksi pembelajaran, murid memahami tugas dan kegiatan pertemuan berikutnya, guru meminta maaf harus mengakhiri pembelajaran, guru memberi apresiasi dan harapan dapat bertemu kembali, guru mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, guru meminta murid untuk memimpin doa penutup, dan terakhir adalah guru memberi salam penutup. Ini adalah asesmen, yaitu murid mencari contoh lain dari contoh perbedaan label makanan. Murid mempresentasikan hasil karya kelompok secara drawing atau web group maupun secara luring. Mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangpucung Ibu Kasmiana Sulistiawati dan saya sendiri guru mata pelajaran Saiful Rohman. Lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu di sini ada tujuannya. Dengan menggunakan internet dan diskusi kelompok, murid mampu mengetahui apa saja perbedaan label makanan, fungsi, dan jenisnya. Kemudian mengidentifikasi unsur bahasa pada label makanan dan contohnya. Dan terakhir ada mempresentasikan secara kelompok di depan kelas. Ini adalah bagian tabel yang harus diisi. Ini adalah sebagai contoh dari label. Kemudian siswa diminta untuk menjawabnya. Ini contoh yang kedua. Dan ini adalah contoh yang ketiga sebagai latihan untuk murid. Di situ juga terdapat ada panduan untuk presentasi kelompok. Selanjutnya di kesimpulan, dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa satu, jenis label adalah titik-titik. Yang kedua, label bertujuan untuk titik-titik. Yang ketiga, informasi yang terdapat dalam label makanan adalah titik-titik. Dan diakhiri dengan refleksi. Refleksi di sini menggunakan 4F, yaitu fact, yaitu apa yang tadi kalian lakukan. Kemudian feeling, perasaan apa yang muncul pada saat pembelajaran. Kemudian findings, pembelajaran apa saja yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah future, perubahan apa saja yang akan dilakukan dan apa strateginya. Di sini juga saya menyediakan untuk kolom perbaikan atau pengayaan. Ini adalah daftar nilai sikap. Dan ini adalah untuk daftar nilai dari siswa masing-masing. Terima kasih. Begitu untuk contoh saya RPP hasil dari pemetaan kebutuhan murid dan dibentuk membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas 9E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.